semuanya, ketemu lagi di channel Mas Arkan. Pagi hari ini aku sudah berada di Surabaya Industrial Estate Rungkut. Ini adalah salah satu kawasan industri di kota Surabaya. Dan pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Denpasar naik bus Juragan 99 Trans. Ini merupakan salah satu rute terbaru dari Juragan 99 Trans. Jadi semalam tuh aku baru aja tiba naik bus Sugeng Rahayu dari Jogja ke Surabaya. Kemudian aku nginep di dekat terminal Bungurasi. Itu nama hotelnya Miko Capsule Hotel. Tapi sekarang ada yang room kayak kamar hotel normal. Kalau dulu tuh cuma yang kapsul doang kalau nggak salah. Jadi tadi aku dari terminal Bungurasi ke sini ke kawasan industri Rungkut. Nanti busnya ini sebenarnya akan balik lagi ke terminal Bungurasi. Cuman aku pengen tahu aja kantornya Juragan 99 Trans di Surabaya Industrial Estate Rungkut ini seperti apa. Jadi di belakangku sekarang sudah ada dua bus Juragan 99 Trans. Mari kita lihat. Ini yang satu dengan nickname Pinocchio, yang satu dengan nickname Patrick. Kayaknya kita kemungkinan besar akan naik yang Patrick. Karena ini lagi dipoles-poles ya untuk ban atau rodanya. Jadi ini kan ada dua. Yang satu tuh baru sampai dari Denpasar. Juragan 99 Trans untuk rute Surabaya Denpasar dalam satu hari memberangkatkan dua jadwal. Yang pertama itu yang pagi yang akan kita naiki sekarang jam setengah 8 pagi. Yang kedua itu yang sore, kalau nggak salah jam 5 sore berangkatnya. Jadi satu hari ada dua jadwal keberangkatan dari Surabaya menuju ke Denpasar ataupun sebaliknya. Kalau untuk busnya ini sama aja seperti yang pernah kita naikin dari Bandung ke Malang waktu itu ya, aku naik yang Olive. Sama aja untuk spesifikasinya, ini dia kelasnya sleeper, jadi full sleeper ada 18 totalnya. Terus juga bodinya menggunakan bodi Jetbus 5, sasisnya menggunakan Mercy 1626 gitu ya. Jadi cakep nih. Bisa dipastikan perjalanan kita bersama bus ini akan nyaman sekali karena sudah air suspension dan juga ini unitnya masih tergolong baru, unit 2024 lah ya gitu. Nah di sebelah sini untuk kantornya, nah ini dia kantornya. Kantornya cukup besar ya, dari sini sampai ke belakang cukup besar. Kemudian kantornya sama seperti kantor Juragan 99 Trans yang lainnya. Kantornya tuh bagus. Mari kita masuk ke dalam ya. Kantornya bagus. Ini masih ada hiasan ini ya, bulan Ramadan. Terus juga ini untuk tempat reservasinya ada di sebelah sini. Jadi teman-teman kalau mau naik bus Juragan 99 Trans dari Surabaya bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Tuh. Atau ini kantor pusat, ini kantor yang di Malang atau di Klojen ya. Terus juga bisa via aplikasi Juragan 99 Trans gitu teman-teman. Kantornya bagus seperti ini. Tuh, rapih ya. Di sini ada tempat duduknya, terus ada mejanya, terus ada toiletnya di ujung sana. Toiletnya juga terpisah, ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Di sini untuk dispensernya, jadi sambil kita nunggu busnya berangkat, kita bisa nyeduh apa yang ada di sini. Tuh ya, ada teh, ada beng-beng, ada good day, terus ada wifi juga di sini. Jadi buat teman-teman yang kehabisan kuota, tenang aja, di sini disediakan wifi sebagai koneksi internet kita. Cakep, kantornya bagus, terus AC-nya juga dingin sekali. Bagus, bagus, bagus. Ini toiletnya ada di sebelah sini. Tuh, ada wastafelnya juga. Kita kembali ke depan dan sekarang tuh baru jam setengah 7 pagi, jadi masih ada waktu 1 jam lagi sebelum bisnya diberangkatkan dari Surabaya Industrial Estate Rungkut atau kawasan industri Rungkut ini. Jadi ya seperti biasa ya, aku kalau datang ke tempat start awalnya memang jauh lebih cepat, minimal 1 jam sebelum jam keberangkatannya supaya kita bisa lihat-lihat dulu tempatnya seperti apa. Apalagi ini aku baru pertama kalinya juga ke kawasan industri Rungkut. Kayaknya udah pernah cuman lupa ya. Terus juga ini busnya seperti biasa. Kalau bus sleeper itu bagasinya dia tidak tinggi. Jadi mungkin bagasinya tingginya cuma sekitar 70 sampai dengan 80 cm aja. Karena kalau untuk bus sleeper dimaksimalkan di bagian cabin penumpangnya. Ya. Terus juga
ini kelihatan busnya tuh masih fresh banget ya. Ya kita bisa lihat di plat nomornya aja 0130. Berarti bus ini baru keluar sekitar akhir Desember 2024. Terus plat nomornya baru keluar di Januari 2025. Jadi busnya masih baru banget, masih fresh banget. By the way, untuk harga tiketnya ini mulai dari Rp420.000 sampai dengan Rp460.000 untuk yang depan. Ya ada perbedaan, nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Kenapa harganya bisa beda 420, 440, 460. Jadi memang ada perbedaan-perbedaannya gitu ya. Oke. Ini belum ada kegiatan apa-apa di sini. Mungkin pabrik ininya juga belum masuk ya karena masih jam setengah 7 pagi. Terus tempat naik bus Juragan 99 Trans di Rungkut ini tempatnya enak karena dia ada di dalam parkiran pabrik gitu. Jadi tidak ramai dan juga luas tempatnya. Jadi kalau kita datang untuk nganter saudara, tempat parkirnya tuh ada, terus juga ya private gitulah ya. Di sini hanya ada bus Juragan 99 Trans aja. Jadi nggak ramai. Minusnya di sini adalah tidak ada yang jual makanan. Jadi teman-teman kalau mau naik bus Juragan 99 Trans, beli makanan dulu. Karena di sini tidak ada yang jualan sama sekali. Bener-bener, ya namanya juga kawasan industri ya. Pedagang-pedagang nggak boleh masuk ke dalam kawasan gitu. Jadi ya nggak ada yang jualan makanan sama sekali. Kalau lapar seperti aku sekarang, ya agak bingung juga. Jadi teman-teman, kalau mau ke sini, beli makanan dulu dari luar, baru menuju ke sini. Sekarang jam 7:20 ini kita sudah bisa masuk ke dalam busnya dan aku sudah berada di dalam kursiku. Di dalam ruangan maksudnya. Ini adalah kursi nomor 1C atau ruangan sleeper nomor 1C. Agak bingung nyebutnya kalau naik bus sleeper seperti ini karena ini tuh kita udah ada pintu skatnya di sebelah sini. Jadi kita memiliki ruangan yang sangat private, yang memiliki privacy lebih gitu ya. Terus juga inilah yang membedakan kelas sleeper top dengan kelas sleeper yang di belakang sana. Adalah ini, kita memiliki view yang bagus ke depan dan juga lebih panjang ininya nih. Dengan tinggiku 175 cm, lihat, masih jauh banget dari kaki ke depan. Jadi kenapa harganya beda? Ya karena seperti ini, kita memiliki ruangan yang lebih besar atau lebih maksimal. Dan ini kita sudah diberangkatkan ya. Sekarang jam 7:21. Jadi pemberhentian selanjutnya yaitu di Red Bus Lounge Medaeng, dekat terminal Bungurasih. Tuh. Jadi mari kita lihat ada apa aja di dalam ruangan ini. Yang pertama kita diberikan kursi yang enak sekali seperti biasa untuk Juragan 99 Trans ini menggunakan kursi buatan Rimba Kencana. Di sini juga ada bantal lehernya yang bisa kita atur posisinya atau kalau nggak mau pakai kita bisa ke belakangin aja seperti ini. Oke, tapi lebih enak sih dipakai sih karena ini posisinya di leher jadi pas banget untuk sandaran leher kita. Kemudian di sini kita langsung diberikan bantal. Ada bantal yang kotak seperti ini, ada bantal gulingnya juga, terus juga ada selimutnya. Semuanya berwarna coklat, sampai ke tirainya juga berwarna coklat. Nah, yang luar biasa dari Juragan 99 Trans itu, kalau bikin bus itu nggak nanggung-nanggung. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini ada panel-panel kayu gitu ya, jadi menambah kesan mewahnya. Terus ada akrilik seperti ini yang akan nyala lampunya kalau malam. Ada palu pemecah kaca di sini. Jadi di setiap tempat duduk ada palu pemecah kaca. Kalau kita dalam keadaan darurat ini bisa dipakai. Terus juga yang membedakan lagi kursi ini dengan kursi yang di belakang adalah ini.
TV-nya dia dilipat ke atas. Kalau yang lain TV-nya tuh dia fix gitu ya, nggak bisa dinaik turunkan. Tapi kalau ini kita bisa naik turunkan TV-nya. Ini dia tuh. Jadi ada TV yang besar yang kita bisa buka dan juga kita bisa tutup. Seperti biasa untuk mengoperasikan TV ini, kita memakai remote yang disimpan di sebelah sini. Ini dia untuk remote-nya. Ya sama seperti TV di rumah ya. Jadi ya kita nggak usah coba. Terus kita juga sudah diberikan sendal. Ini kalau ada teman-teman yang nanya, sendalnya boleh dibawa pulang atau enggak? Tentu saja boleh, karena ini sudah termasuk di tiket yang kita bayarkan. Terus juga di sebelah sini ada lagi ini. Ini adalah safety instruction card dari bus Juragan 99 Trans. Jadi alangkah baiknya teman-teman baca ini. Terus di bagian dalamnya tuh ada denahnya dan ada petunjuk praktik tanggap darurat, dan di paling belakang ada doa-doa dalam bepergian atau dalam perjalanan, dan juga tata cara sholat di kendaraan. Tuh. Bagus sekali ya, safety instruction card-nya seperti di pesawat. Oke, kita kembalikan lagi ke sini. Terus juga kita sudah diberikan tote bag. Ini tote bag, bagian dalamnya adalah snack. Ada roti, ini rotinya dari The Harvest, dan juga ada air mineral dari G Water. Ini kita bisa taruh di sebelah sini. Jadi ada cup holder di sebelah sini ya. Tuh. Terus juga kita mendapatkan masker dan juga ada headsetnya tuh. Luar biasa. Belum habis ya, masih ada roti kering. Ini yang bungkusan berwarna hitam, dan ada roti kering lagi yang dibungkus warna merah. Tuh. Jadi inilah yang kita dapatkan di dalam tote bag Juragan 99 Trans. Ini ada apa lagi ya? Oh, habis ya. Kirain putih-putih itu apa? Jadi inilah yang kita dapatkan ya. Terus kalau kita buka box The Harvest-nya, kita mendapatkan 2 roti. Wah, ini mahal ini rotinya ini. Ini ada yang rasa stroberi mungkin. Terus ini ada yang rasa keju. Gitu. Jadi kita mendapatkan 2 roti dari The Harvest yang sudah di branding Juragan 99 Trans. Gitu ya. Jadi luar biasa fasilitas yang kita dapatkan di dalam sini dengan harga mulai dari 420.000. Ini sih worth it banget sih. Udah gitu pas kita lagi pesan tiket di aplikasi Juragan 99 Trans atau menghubungi kantor Juragan 99 Trans via WhatsApp, itu kita akan ditanya untuk menu makan kita nanti. Jadi kita bisa pilih beberapa paket yang akan kita makan nanti. Aku pilihnya tuh paket C, itu adalah nasi goreng. Kenapa aku pilih nasi goreng? Karena terakhir aku naik bus Juragan 99 Trans dan berhenti di rumah makan Masada, itu nasi gorengnya enak banget. Makanya aku pengen makan nasi goreng lagi. Terus juga kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini ada 2 tombol. Ini tombol fungsinya untuk mereclining si sandaran punggungnya. Jadi untuk menurunkan si sandaran punggungnya, itu kita tidak perlu pakai tuas lagi, tinggal diturunkan menggunakan tombol. Dan nah, ini adalah posisi paling rebah dari si sandaran punggungnya. Enak banget, kita bisa rebahan dengan sangat nyaman. Terus juga di sini ada tombol. Ini kalau kita pencet dan nyala hijau seperti ini, dia ada getaran-getaran gitu, mulai dari punggung sampai ke bagian ujung kaki sana. Tuh. Ini bisa kita matikan juga kalau sudah selesai. Kemudian juga di sini ada meja lipatnya. Jadi kita bisa angkat meja lipatnya kalau kita butuh untuk makan atau untuk kerja. Tuh ya, ini meja lipatnya dan bisa di-adjust maju mundur juga. Tuh. Tinggal kita sesuaikan aja di mana posisi paling nyaman untuk menggunakan meja lipatnya. Jika sudah, bisa dikembalikan ke dalam lagi seperti ini dan ditutup lagi. Oke. Terus juga di sebelah kanan kita mendapatkan armrest juga. Nah, jadi di bagian kanan dan kiri kita bisa mengistirahatkan tangan dengan nyaman. Dan di tiap kursi itu ada seat belt-nya teman-teman. Jadi teman-teman alangkah baiknya dipakai untuk seat belt-nya gitu. Terus juga ini untuk pintunya. Pintunya ini dia sliding ya. Dan ini pintunya bagus karena dia dikelilingi oleh karet-karet yang tebal. Jadi kalau udah ditutup,
Tuh, dia benar-benar kayak langsung nutup banget dan tidak menimbulkan suara ketika busnya sedang dalam perjalanan. Karena biasanya kalau dia nggak tebel karetnya, itu dia ada space dan akan bergetar. Tapi ini bagus karena dia full, jadi pintunya tuh dia solid gitu. Jadi nggak getar ketika jalan. Dan ini dikasih akrilik ya, ini akrilik tapi ada bolong-bolongnya. Biar ini kita bisa tutup maksimal, kita bisa menggunakan tirai yang ada di sini. Nih dia tirainya. Kalau teman-teman nggak mau kelihatan dari luar, ini tinggal ditutup dan tinggal disangkutin ke sebelah sini. Tuh, ya kita bisa mendapatkan ruangan dengan privacy yang maksimal sekali. Terus di sebelah sini ada kontrol panel. Ini untuk volume. Jadi kalau kita pakai headset, ini headset akan connect ke TV sana. Terus kita bisa kontrol si volumenya dari sini. Dan ini untuk si lampu yang ada di sini. Gitu ya. Bisa kita atur seberapa tinggi brightness-nya atau cahayanya. Jadi itulah fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan di dalam ruangan ini. Luar biasa ya, banyak banget. Ya seperti yang tadi aku bilang, start harga 420.000 itu menurutku terlalu murah ya. Dengan fasilitas yang kita dapatkan di sini. Ini rotinya enak banget. Baru pertama kali naik Juragan 99 Trans, rotinya itu yang rasa stroberi. Ini ternyata enak sekali. Jadi bagian dalamnya itu dia ada apa namanya, selai stroberinya ya. Ini sih kalau kita beli sendiri di The Harvest mahal sih. Mungkin bisa 15.000 mah ada ya. 15.000 sampai 20.000 harusnya ada nih. Enak banget. Lupa teman-teman, kalau teman-teman mau nge-charge handphone itu bisa ke atas. Ini adalah charger original dari JetBus 5 Adiputro, tapi di sini sudah ada yang Type-C. Jadi buat kita-kita yang pakai iPhone yang sudah Type-C, kabelnya ini enak banget pakai untuk nge-charge. Dan kalau Type-C itu biasanya lebih cepat dari yang Type A gitu. Nah ini aku langsung nge-charge handphone. Maklum ya, ini pakai HP jadul, jadi baterainya udah boros banget, entah mengapa. Iya, jadi ini dari kawasan industri Rungkut. Ini kita masuk ke jalan tol. Ini gerbang tol Berbek. Gimana sih bacanya? Jadi ya memang kalau lewat jalan tol ini dia cepet banget ya, karena langsung menuju ke Waru exitnya nanti, terus sampai di Medaeng, Surabaya. Dan aku langsung selimutan dong, karena AC-nya dingin sekali. Ya ampun, bisa dilihat ya. Ini di kacanya ada embun-embunnya, saking dinginnya ini AC-nya ini. Dan ini selimutnya dia besar, jadi bisa menutupi dari ujung kaki sampai di badan. Enak banget selimutnya. Jam 7:50 akhirnya kita tiba juga di tempat pick up dari Juragan 99 Trans, yaitu di Redbus Lounge Medaeng. Ini dia penumpangnya. Lumayan banyak juga ya penumpangnya. Belum lagi yang nunggu di dalam. Jadi enaknya nunggu di sini tuh ada warungnya, terus di bagian dalamnya itu ada ruangan ber-AC. Terus di sini juga ada taksinya. Kalau teman-teman baru tiba mau lanjut perjalanan bisa naik taksi Bluebird di sini. Jadi ada pangkalannya persis di depan Redbus Lounge Medaeng. Dan itu masih ada dong mobil Civic. Tuh dari berapa tahun lalu masih terparkir di sana. Mulai masuk penumpangnya.
Ya, setelah menaikkan penumpang di Red Bus Laut Sumedang, kita langsung melanjutkan perjalanan kembali. Ini cukup sepi di Medaeng karena sekarang hari Sabtu ya. Kalau hari Senin sampai Jumat di sini sih bisa macet nih. Cuman karena ini hari Sabtu, jadi lumayan tidak terlalu padat lah jalanannya. Nah, untuk titik naiknya atau pick up point dari bus Juragan 99 Trans ini ya cuman ada di dua tempat itu aja teman-teman. Tempat pertama yaitu di Surabaya Industrial Estate Rungkut, itu tempat kita naik. Yang kedua ada di Red Bus Laut Sumedang. Jadi di Surabaya cuma dua itu aja. Setelah itu kita langsung menuju ke rumah makan Masada, itu ada di Probolinggo gitu. Dari Surabaya ke Probolinggo ke rumah makan itu mungkin hanya memakan waktu 1,5 jam sampai dengan 2 jam saja. Dan ternyata ini kita mampir untuk isi solar dulu ya. Ini persis di seberangnya dari Red Bus Laut Sumedang. Ini juga ada Trans Jatim, isi solarnya di sini. Ini Trans Jatim juga rutenya lumayan jauh ya. Dia dari Mojokerto ke Gresik. Ini bagus banget karena dia bisa bayarnya pakai QRIS. Di Jakarta aja belum bisa ya bayar pakai QRIS ya. Masih pakai e-money sama aplikasi apa gitu lupa. Tapi kalau di sini sudah bisa pakai QRIS. Bagus banget. Trans Jatim sangat membantu. Ini keren. Nah, ini kita isi solar biosolar. Masyarakat sebelah dan awak kabin yang bertugas pada pagi hari mengucapkan selamat datang dalam perjalanan menuju Denpasar dan sekitarnya. Dengan nomor perjalanan DCM 10 menggunakan tipe unit Mercedes-Benz 1626 versus Benson. Ya, sekarang kita tiba di ujung jalan tol Trans Jawa. Kemarin waktu liburan mudik Lebaran ya, itu dibuka tuh kayaknya lurus ke sana sampai ke Paiton. Kalau nggak salah dibuka ya, tapi sekarang sudah ditutup lagi dan kembali ujungnya itu sampai di gerbang tol Gending. Jadi Gending ini ya sudah deket ya sama Paiton, mungkin dari Gending ke Paiton ke PLTU mungkin tersisa sekitar tidak sampai 1 jam lagi. Ini dia gerbang tol Gending. Ini merupakan gerbang tol paling ujung saat ini ya. Semoga sampai Paiton itu cepat dibuka ya karena itu mangkas waktunya lumayan banget. Tapi kalau Juragan 99 Trans ini memang walaupun nanti jalan tolnya sudah sampai Banyuwangi pun tetap keluar di Gending ini. Kenapa? Ya karena kita mau menuju ke rumah makan Masada. Rumah makan Masada itu paling dekat ditempuh kalau kita exitnya di Gending. Jadi sebentar lagi kita akan tiba di rumah makan Masada dan akan melakukan servis makan. Oke, setelah servis makan kita bantu kurang lebih 30 menit. Terima kasih.
Oke, sekarang jam 9 lewat 40 menit kita tiba di rumah makan Masada. Ini ada perubahan pas kita datang keluar dari bus kita langsung disambut dengan toilet. Kayaknya baru ya, terakhir aku kesini tuh waktu naik motor X-Max kalau nggak salah ya. Dari Malang ke Denpasar dan akhirnya bisa kesini lagi. Rumah makan Masada. Ini rumah makan masakannya enak banget sih. Dan aku baru tahu kalau Masada itu ternyata adalah singkatan dari, nah ini ada di Probolinggo, persis di pinggir jalan. Dia parkirannya ya lumayan lah ya. Kalau bis bisa muat 3 parkir di sini. Ya, kita langsung aja masuk ke dalam rumah makannya. Ternyata ini juga distributor pupuk. Ya, kita masuk. Nah, ada yang di kursi, ada yang di lesehan. Kalau ini ruangan khusus untuk penumpang Juragan 99 Trans. Ruangannya bagus sekali dan di sini kita langsung disambut dengan buah dan juga teh manis. Jadi ini udah termasuk di dalam paket makanan yang kita pilih ya. Jadi ada buah, terus ada tehnya untuk paket C yang aku pilih dan ini untuk sendok garpunya. Kelihatan ini rumah makan yang proper banget ya. Nah, itu makanannya mulai didistribusikan, asik. Jadi kita makan buahnya dulu nih. Dan ini dia akhirnya datang juga makanan yang aku pilih. Ini adalah nasi goreng. Ini kayak nasi gorengnya bukan nasi goreng biasa ya, tapi ini adalah nasi goreng spesial. Karena ini di dalamnya kayak ada sosis, bakso gitu. Dan kalau teman-teman lihat ini kelihatannya kecil, wih jangan salah. Ini tuh kalau kita aduk ini banyak banget porsinya. Nah ini dia penampakannya kalau diaduk ya. Jadi benar-benar hampir full satu piring dan ini banyak banget teman-teman. Oke, selamat makan. Alhamdulillah sudah selesai makan. Seperti biasa ya, masakan di rumah makan Masada ini enak banget dan kenyang banget. Nggak tahu kenapa kalau kita naik bus ke arah Denpasar, itu makanan-makanannya itu enak-enak banget. Ada nggak teman-teman yang pernah naik bus ke Denpasar dan rumah makan mana yang menurut teman-teman menjadi rumah makan favorit? Kalau aku salah satunya ini adalah rumah makan Masada, pesannya nasi goreng. Aku kalau kesini, ini udah ketiga kalinya ya ke rumah makan Masada, selalu pesan nasi goreng, belum pernah coba yang lainnya sih. Dan seperti biasa kita di sini berhentinya 30 menit. Nanti kita langsung melanjutkan perjalanan kembali dan sudah tidak lewat jalan tol lagi. Jadi sudah lewat jalan biasa seperti ini sampai ke pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dan ini aku kayaknya mau pesan lagi deh. Mau pesan es teh. Karena ini panas-panas seperti ini, enak nih kalau pesan es teh. Sudah kembali ke tempat duduk lagi. Dan sekarang jam 10 lewat 10 menit. Ini pas-pasan masuk bus Juragan 99 Trans. Takumi, itu bus yang pernah aku naikin dari Malang ke Denpasar. Masuknya bisa barengan gitu ya. Semoga nanti di kapal barengan juga harusnya ya. Tapi sepertinya tidak karena sebentar lagi kita akan diberangkatkan kembali. Sedangkan si Takumi baru datang, berarti dia berangkatnya 30 menit lagi. Tapi ya kita nggak tahu. Semoga sih nanti di kapal ketemu ya. Oke, karena videonya sudah 30 menit lebih, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Juragan 99 Patrick di video part selanjutnya.
Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru perjalanan dari Mas Arkan. Terima kasih yang udah ikutin video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.